Palembang adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Sejarah Islam yang panjang dapat dilihat dari berbagai peninggalannya. Kota yang disebut sebagai Negeri Darussalam ini, mayoritas penduduknya beragama Muslim. Islam mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1738 sampai 1748 Masehi. Hal ini terlihat dari bangunan masjid yang telah berusia 2,5 abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, sejarah Islam yang panjang menjadikan kota Palembang mendapat julukan sebagai Negeri Darussalam. Para ulama tentunya berjuang untuk mensyiarkan agama Islam sebagai agama akhir zaman. Prinsip-prinsip ulama untuk terus menghasilkan generasi Islami terus bergulir sepanjang masa. Sekolah-sekolah Islam pencetak generasi tidak saja menghasilkan generasi yang berilmu, tetapi juga beriman dan bertakwa. Empat 40 menit menuju pesantren Alam Marogan. Dari lahirnya Rumah Tahfiz, lalu SMP Quran, dan kini berkembang menjadi pesantren Alam Marogan. Bagaimana suasana yang ada di dalam pesantren Alam ini? Untuk itu ikuti terus Jejak Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Pendidikan agama sedari dini bagi generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab tidak saja dari orang tua, akan tetapi tanggung jawab bersama agar bangsa dan negara di masa yang akan datang tetap berkelanjutan, kokoh, serta kuat menghadapi berbagai rintangan.
Untuk itulah, maka peran serta pesantren dalam menyiapkan generasi penerus sesuai tujuan utamanya, yaitu mencetak generasi yang berakhlak, berkarakter, generasi Islami, dan generasi Qur'ani. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Mbak. Silahkan duduk Mbak. Iya, terima kasih Ustaz. Ustadz, saya ingin tahu nih sebenarnya apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ada di dalam pesantren Alam ini Ustadz? Iya, boleh. Senang hati ya. Iya, mari Ustadz. Ini Mbak anak-anak santri. Oh iya. Salim. Hai. Mari Ustadz. Mari Ustadz. Ayo kita ke. Mari Ustadz. Nah, rumah tahfiz ini sebetulnya salah satu bentuk kegiatan pendidikan baca tulis Al-Quran, ya, terutama yang sudah lanjut yaitu menghafal Al-Quran, dan fungsinya adalah untuk memakmurkan masjid. Ya. Kita ketahui bersama saat ini di Palembang itu sudah tegak berdiri lebih dari 1.000 masjid. Ya. Nah, untuk memakmurkan masjid, kegiatannya itu salah satunya melalui rumah-rumah tahfiz. Ya. Karena arti dari rumah tahfiz sendiri itu pesantren mini berbasis masjid. Ya. Jadi di mana nanti para hafiz Quran, ya, gurunya itu bertindak menjadi imam, kemudian para santri itu bertindak menjadi makmum, ya, menjadi jamaah di masjid. Jadi kita tidak lagi akan kesulitan bagaimana memakmurkan masjid, ya, yaitu dengan cara mendirikan di tiap-tiap masjid itu ada sentra-sentra rumah tahfiz. Salah satu rumah tahfiz, ya, pelopor dan juga sebagai satelit rumah tahfiz di Sumatera Selatan ini adalah rumah tahfiz Kiai Marogan, ya, yang berbasis di Masjid Kiai Marogan. Nah, kemudian karena pengembangan dari kegiatan rumah tahfiz ini, ya, alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kemudian kami banyak diberikan lahan wakaf, kemudian juga banyak yang menjadi orang tua asuh, ya. Nah, dan dari tadinya hanya sekedar menghafal Al-Qur'annya pulang pergi, kemudian anak-anak itu mondok, ya. Jadi seperti pesantren betulan, di mana di dalam pesantren itu selain ada masjid, juga ada unit pendidikan formal, yaitu pendidikan SMP, SMA, ya. Nah, kami sejak
2 tahun ini alhamdulillah mendapatkan lahan di daerah Talang Betutu ini kurang lebih 1,5 hektar ya. Lahan ini alhamdulillah sangat asri dan juga alami ya, dikelilingi oleh sungai seperti pulau kecil. Jadi kalau dilihat dari atas itu seperti pulau. Nah, jadi alhamdulillah ya, anak-anak itu kita mulai pindahkan yang tadinya di Masjid Kiai Marogan, kemudian di daerah Poligon, kemudian daerah Petahanan. Nah, ini kemudian bisa satu tempat di sini, dan kita bisa mendirikan juga selain menghafal Quran, rumah tahfiz, mereka juga tetap bersekolah. Nah, kita pakai konsepnya konsep sekolah alam ya, di mana sekolah alam itu mengajarkan anak-anak untuk bisa mereka itu ya bisa banyak belajar dari alam semesta ini ya, dan juga bisa menghargai alam yang ada di sekitarnya. Dan alhamdulillah memang konsep sekolah alam juga sangat memiliki kesamaan dengan program rumah tahfiz ya. Jadi mereka banyak praktek daripada teori ya. Kemudian anak-anak juga bisa belajarnya sangat fun dan enjoy, menyenangkan. Belajarnya bisa di alam terbuka, di saung-saung, di di pinggir-pinggir sungai ya. Nah, jadi kita mengadopsi konsep ataupun kurikulum sekolah alam. Jadi pesantren ini karena dia 2 unit ya, ada kegiatan di sekolah yaitu menggunakan kurikulum sekolah alam. Kita kebetulan bersinergi dan dibina langsung oleh Sekolah Alam Sriwijaya oleh Bapak Kusmiran. Nah, dia yang menahkodai ya kurikulum sekolah alamnya ya. Kan banyak tuh latihan ada leadership, kepemimpinan, membuat mental anak-anak itu menjadi pemberani. Itu ada sarana outboundnya, ada flying fox ya, ada outbound untuk bisa berani di alam ya, main perahu dan sebagainya. Itu oleh kawan-kawan sekolah alam. Nah, kemudian nanti setelah pulang sekolah ya, siang sampai malam itu kegiatan di asrama. Nah, itu kita karena pesantren ini tahfizul Quran, jadi kita mulai kegiatan menghafalkan Al-Quran ya. Jadi ini ada rumah-rumah tahfiz tetap di sini oleh para guru-guru hafiz Quran. Ada Ustazah Umi Khalifah Al-Hafizah, ada Ustazah Reni Al-Hafizah. Jadi kita siapkan di sini ya memang para penghafal Quran, dan anak-anak yang masuk di sini nanti diharapkan tamat sekolahnya ya, sudah tamat SMA juga menghafal Al-Quran.
يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول. Pesantren Alam Marogan awalnya hanya berasal dari rumah tahfiz yang berada di lingkungan Masjid Kiai Marogan, seorang ulama karismatik yang hidup pada tahun 1227 Hijriah atau 1811 Masehi. Namun keturunan dari sang kiai berkeinginan untuk membangun tempat yang lebih luas agar dapat menampung santri lebih banyak. Dan tempat tersebut menjadi pusat pertemuan tahfiz se-Sumatera Selatan. Maka dengan wakaf dan donasi dari masyarakat, pembukaan pondok pesantren dengan konsep alamiah dibuka dengan mengadakan Jambore Nasional Rumah Tahfiz Ustadz dan Ustazah se-Sumatera Selatan. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala rintangan itu hilangkan, semua salah dosa mohon ampunkan, air mata luka pun hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sayyidu Alam, ya Ahmadika ya Rabbi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hamba yang tetap menjaga kekhalifahan yang hakiki, tentu kita harus menyeimbangkan antara gerak hati, gerak lisan, dan perilaku. Karena tiga komponen ini menjadi syarat bagaimana kita menjadi orang yang bertauhid, menjadi khalifah yang sejati. Satu saja tidak terlaksana, maka kita akan kurang sempurna menjadi orang yang bertauhid. Santriwan dan santriwati, anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghafalkan Al-Quran kepada mulai kita dari Ica ya. Silakan Ica. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Shadaqallahul azim. Jadi kebahagiaan sesungguhnya itu kata Kiai Marogan adalah ketika kita memberi ya, berwakaf,
bukan kita banyak menerima. Nah, jadi yang ingin kita kembangkan di pesantren ini juga melahirkan seperti Kiai Marogan baru, ya, seorang ulama besar, ya, dia alim tapi juga ahli wakaf, ya, dia juga pengusaha yang sukses. Jadi kita akan bercita-cita ke sana, ya. Selain anak-anak dibekali ilmu agama yang mumpuni, penghafal Quran, juga dia dibekali kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin, leadership, dan juga seorang pengusaha atau entrepreneurship. Belajar bagaimana bisa membangun, ya, bisa belajar jualan. Nah, jadi kita akan kembalikan dari santri untuk santri, dari umat untuk umat. Maha nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Merenung bagai gunung, bergerak bagai ombak, menawan bagai awan. Nah, kalau rumah ini rumah apa Pak Ustadz? Ini asrama santri, ya, jadi rumah Kenokdon, bongkar pasang. Bongkar Ini pasang. khas Sumatera Selatan ini. Untuk asrama putra dan putrinya Iya, juga putra ya Pak putri Ustadz ya. rumah Kenokdon. Ya. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa banyak ini knokdown yang di sini Pak Ustadz? Sudah ada 3 nih. Ada 3. iya. Masih ada proses untuk selanjutnya. Iya, kita kalau nambah lagi santri, tak tambah lagi. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pak Amin, Ustadz amin, ya. amin, ya. Pak Ustadz, Desya pamit dulu ya iya, Pak Ustadz ya. Terima kasih sama-sama, atas Mbak Desy. waktunya. Iya, sama-sama ya. Pemirsa Jejak Islam, itulah tadi perjalanan saya mengenai pesantren Alam Kimarogan. Sampai jumpa di Jejak Islam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.